Terkait dengan pendapatan tetap. Ini Ya. ada surat utang negara, ada surat berharga korporasi yang tadi Mas sudah jabarkan ya. Mungkin ini ada beberapa faktor lain yang juga kita perlu tahu. Boleh dijabarkan, Mas? Oke, jadi buat teman-teman semua, penting sekali kita mengetahui kalau kita mau beli reksadana pendapatan tetap yang mana gitu ya. Apakah yang semuanya didominasi oleh surat utang negara, ataukah yang satu lagi yang banyakan surat utang korporasi di sini ya. Berarti sebenarnya surat reksadana pendapatan tetap itu belum udah pasti campuran antara kedua belum ini? tentu. Jadi ada yang memang kayak 90% ini, lalu ada yang 90%-nya ini. Ada yang ini mungkin 80%, 10%-nya gitu, ada juga yang seperti itu. Ada yang dia mungkin banyak di sini, tiba-tiba ada surat utang korporasi 2 gitu, ada juga. Tapi intinya akan selalu kolaborasi antara ini dua. Yes. Tapi porsiannya bisa beda-beda gitu ya. Di situ. Oke. Jadi kalau teman-teman mau lihat sebetulnya bedanya apa sih obligasi negara dan obligasi korporasi. Pertama, kalau negara tadi saya udah bilang ya, ini bebas risiko default atau gagal bayar. Tidak ada yang namanya gagal bayar. Modal dijamin ya, Saf ya. Terus habis itu imbal hasilnya juga dijamin ya. Dan itu sudah ada di Undang-Undang SUN, surat utang negara di situ ya. Sementara kalau misalnya korporasi sudah pasti ada risiko gagal bayar di sini ya. Jadi tidak bisa dijamin teman-teman semua. Tidak bisa dijamin kalau ini pasti akan terus terbayar ya. Sekarang korporasi juga banyak ya perusahaan yang diberitakan gagal bayar obligasi dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan risiko yang harus dipertimbangkan juga ya. Pastinya bisa ditransaksikan di pasar sekunder ya. Dan surat utang negara ini masif transaksinya. Transaksi hariannya itu cukup besar dan kadang-kadang itu yang mempengaruhi nilai dari reksadana pendapatan tetapnya ya. Karena underlying asetnya harganya naik turun juga di situ ya. Maaf aku potong, Mas. Ini terkait transaksikan di pasar sekunder. Artinya adalah dia bisa kalau misalnya kita beli di pasar primer itu kan, kalau misalnya ada obligasi nih kayak ORI atau SBR buka penawaran, bisa kita beli pertama kali itu pasar primer. Nah kalau di pasar sekunder itu kita menjual ke investor lain, kayak kita transaksi saham saja di situ, Saf. Oh iya. Itu berarti jadi bisa ada capital gain juga dari sini nih transaksi capital gainnya. Ada capital loss juga. Ya. Jadi kalau kita pegang SUN sampai jatuh tempo, kita pasti untung. Tapi kalau kita tiba-tiba jual di pasar sekunder, ada potensi capital loss. Capital loss di modal pokok? Iya, karena kan sekarang balik lagi, harganya itu kan kalau di obligasi ada harga par, harga premium, harga lebih mahal dan harga diskon. Kalau memang kita jual obligasinya sedang harga pasarannya lagi diskon, lagi 90 sekian atau berapa, ya tandanya kita juga rugi di situ ya. Itu yang paling penting. Nah kalau gimana dengan surat utang korporasi ya? Ada transaksinya, tapi tidak serame obligasi negara ya. Makanya ini kenapa dibilang ini the Fed banget ini, karena suku bunga the Fed berubah itu bisa mempengaruhi dari transaksi SBN ini sendiri ya. Nah ini beberapa punya fitur early redemption, mungkin tadi kayak misalnya SBR gitu ya. Dia nggak bisa dijual di pasar sekunder, tapi dia bisa dicairkan ya kalau kita sudah hold berapa dengan periode tertentu ya. Nah sementara kalau korporasi tidak bisa pastinya ya di situ. Cuman yang cukup menarik pastinya keuntungan ini di atas dari obligasi negara. Iya, ya? Biasanya rata-rata kalau ini berada di kisaran 6%, saat ini ini mungkin bisa di atas. Itu bisa double digit bahkan di situ. Cukup